pemirsa, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya. Jumpa lagi dengan saya Permatasari Harahap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ya pemirsa, Go Healthy pasti sudah tahu kalau kami akan selalu menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan di sini kami tidak hanya akan membahas masalahnya saja, tapi juga akan berbagi solusinya kepada Anda. Dan narasumber kami kali ini akan bercerita tentang riwayat kesehatan yang selama ini beliau alami. Dan beliau adalah pengguna teknologi laser. Siapakah dia? Yuk kita simak cuplikan profilnya berikut ini. Heri Manalu tak pernah terbayangkan olehnya bisa terserang stroke, bahkan sampai 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Ia mengaku dulu tak pernah melakukan cek kesehatan sehingga tidak tahu jika dirinya bisa mengalami stroke. Dan setelah dicari tahu lebih lanjut, ternyata ia memiliki hipertensi. Tak hanya itu, beberapa hari setelah terkena stroke yang kedua, ia juga dikatakan mengalami pembengkakan jantung akibat tekanan darah yang sangat tinggi. Bagaikan sudah jatuh dan tertimpa tangga, Heri sempat merasa terpuruk akibat kondisi ini. Ia pun harus kehilangan mata pencahariannya. Namun, Heri tak patah semangat. Ia tetap optimis bisa pulih dari stroke. Ia pun melakukan berbagai latihan untuk meningkatkan kekuatan otot yang lemah dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Karena perjuangannya, kini Heri sudah jauh lebih sehat. Tensi yang dulu sempat tinggi, sekarang sudah normal. Dan ototnya pun sudah jauh lebih kuat. Itu adalah profil narasumber kami kali ini, Bapak Heri Manalu. Tapi sebelum kita sapa, saya ingin memperkenalkan dua praktisi kesehatan yang sudah di sini. Ada Mas Boyke Dianugraha. Halo Mas Boyke. Halo Mbak Ai, halo Pak Heri, halo pemirsa. Harus sehat dan bahagia. Dan di sampingnya ada Mbak Preti. Hai Mbak Preti. Baik dong. Sehat? Halo, apa kabar Ai? Baik. Iya, baik Pak Heri dan pemirsa di rumah. Ingat ya, simak tips saya dan dari Mas Boyka agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Dan sekarang saya ingin menyapa Bapak Heri Manalu, narasumber kami kali ini. Dan bahagia sekali saya melihatnya karena Bapak itu sudah menggunakan teknologi laser. Benar ya Bapak ya? Ya, betul Mbak. Dan hasilnya memang dirasakan luar biasa. Tensinya sekarang Bapak itu sudah normal, sudah terkendali. Ya, Di betul. angka 130 per 100 per 90. Padahal dulunya tinggi sekali sampai Iya, mencapai dulunya angka sampai- 185 per 115. Kalau kadar gula darah gimana sekarang? Kadar gula darah sudah terkontrol, Oke, sudah terkendali. Sudah terkendali. Jadi tidak ada masalah lagi sekarang. sudah beres. Kolesterol gimana? Kolesterol aman. Semua aman. Aman Sekarang semua. kolesterolnya di angka 119. Padahal dulunya sempat tinggi ya. LDL dan juga HDL-nya juga tinggi ya Pak ya? HDL tinggi ya. Aha. Lalu apa lagi yang Bapak rasakan perubahannya setelah menggunakan teknologi laser? Setelah saya memakai teknologi laser 5 hari pertama, yang saya rasakan tidur saya lebih nyenyak, Oke, lebih pulas. lebih berkualitas. Jadi otomatis tensi saya jadi normal. Ya, benar. Selain itu dari NMES dan juga lebih membuat kaki lebih terasa lebih bertenaga. Untuk latihan pun lebih enak. Oke, jadi untuk latihan gerak juga lebih enak. Betul. Oke, perasaan Bapak saat ini gimana? Lebih segar, Aha. lebih bersemangat. Lebih bersemangat. Iya, dan beda banget nih pas satu dulu pertama kali diundang ke sini ya kan. Itu masih lemes banget kelihatannya tuh. Waktu itu juga berdirinya masih kurang baik ya Pak ya. Waktu dulu itu berdiri maksimal berapa menit? Sekitar 10 paling. Kalau sekarang? Sekarang Kalau sekarang bisa 20. Pak Heri ini mengalami serangan stroke ini sampai 2 kali, betul ya Pak ya? Yes. Betul ya. Dan yang kedua ini lebih parah dibanding yang pertama? Jauh lebih parah. Jauh lebih parah. parah. Nah, pemirsa belajar dari cerita Pak Heri ya. Walaupun saat ini kondisinya sudah jauh lebih membaik, tapi dulunya mengalami serangan stroke 2 kali. Dan Pak Heri sendiri sudah mengatakan bahwa serangan stroke yang kedua jauh, ya Pak ya, Ya. jauh lebih parah daripada serangan stroke yang pertama. Nah, pada saat dirawat di rumah sakit dilakukan pemeriksaan secara komprehensif ya Pak Iya. ya waktu itu ya. Betul. Tensinya 185 per 115, Mas Boyke. Tinggi banget Iya. ya itu ya. Iya. Terus kolesterolnya juga tinggi. Setelah itu mengalami pembengkakan jantung akibat tensinya yang terlalu tinggi. ya, 45 akibat per tensi tinggi 115. itu jadi tinggi itu kenapa? Pola makannya, pola hidupnya seperti apa Pak Heri? Oke. Pola hidup yang kurang
kurang baik mungkin. Jarang olahraga. Oke. Nggak olahraga. Makan semua dimakan. Makan paling yang lemak-lemak seperti tepung yang mengandung tepung-tepung. Oke. Begadang? Tidur jam 1 malam, Begadang jam 1 dong. malam. Jam 12 Bangun jam berapa? jam 6. Berarti Jadi cuma 5 jam 5 jam, tidurnya. kurang dari 7 jam. Dan Iya. itu dilakukan secara terus-menerus ya Pak, hampir tiap hari. Terus-menerus, ya. Bapak merokok? Merokok tidak, tetapi ini lingkungan saya itu Nah, itu Iya. namanya perokok pasif Iya, ya. jadi Pak Heri ini memang bekerja di lingkungan yang orang-orang sekitarnya merokok semua ya Pak ya, betul ya? betul. Pada waktu kena kedua kali perasaan apa ya, seperti kok bisa begini hidup gitu. Iya. Kok parah banget. Tidak bisa telan, tidak Nggak bisa bisa nelen. bicara, hanya berbaring. Hanya berbaring. Yang saya pikirkan, Apa yang Bapak pikirkan saat itu? apakah saya bisa Pulih. pulih lagi apa gimana? Oke. Yang ada pikiran kacau semua di pikiran. Nah Pak Heri dulunya mengalami serangan stroke sampai 2 kali, mengalami pembengkakan jantung dan kebocoran katup jantung akibat tensi yang tidak terkendali. Nah kenapa tensi tidak terkendali? Karena kualitas darahnya dan pembuluh darahnya buruk. Kenapa kualitas darah dan pembuluh darah buruk? Ya karena pola hidupnya tidak baik. Tidak baik. Nah apa sih yang terjadi ketika tensi kita tinggi adalah terjadi penebalan dinding otot jantung. Nah, dinding otot jantung lama-lama semakin tebal, tidak jarang ruang otot jantungnya juga menjadi lebar. Nah, pada saat melebarnya ruang otot jantung, kita sama-sama lihat. Di sini kan ada katup nih, ya kan? Nah, katupnya ini ukurannya tetap sama. Dengan melebarnya ruang otot jantung, tidak disertai dengan membesarnya katup jantung, karena katup jantung itu ukurannya tetap begitu-begitu aja, yang terjadi bisa terjadi kebocoran katup jantung. Iya. Nah, kebocoran katup jantung ini juga bisa menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah pengentalan darah. Kalau misalkan pengentalan darahnya nyumbat di area otak, mengalami stroke. Iya. Kalau ke area ginjal bisa mengalami gangguan Gangguan ginjal. ginjal. Kalau misalnya masuk ke dalam pembuluh darah yang menyuplai otot jantung itu sendiri, ya bisa terjadi serangan jantung. Iya. Jadi pemirsa, jangan sepelekan hipertensi. Jangan menyepelekan menerapkan 4 pilar pola hidup sehat. Intinya adalah kualitas darah dan pembuluh darah harus dijaga. Salah satu upaya yang Anda bisa lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dan mungkin Anda juga bertanya-tanya bagaimana sih cara kerja dari teknologi laser kok bisa membuat kesehatan Pak Heri ini jauh lebih baik. Nanti setelah satu ini jangan kemana-mana, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Pemirsa, yuk kita lanjutkan berbincang-bincang dengan narasumber kami kali ini, Bapak Heri Manalu. Memiliki masalah kesehatan hipertensi, tekanan darah mencapai 185/115, benar ya Pak ya? Lalu juga kadar kolesterol tinggi, terserang stroke 2 kali dalam waktu 1 minggu. Lalu juga mengalami pembekakan jantung. Dan setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darah yang tadinya tinggi sekarang sudah stabil di angka 130/90, benar Bapak? Betul ya, Betul. Lalu juga kadar kolesterol dan gula darah tetap normal sekarang? normal ya. Normal. Baik, kualitas tidur jauh lebih meningkat? Jauh lebih bagus. Lalu juga pemulihan gejala sisa stroke lebih cepat. Benar? Betul ya. Dan sekarang sudah ada kekuatan di kaki ya? Di kaki ya. Aha. Yang biasanya dulunya Bapak hanya mampu berdiri mungkin 5-10 menit, sekarang sudah bisa berdiri sampai 20 menit. 20 menit. Yuk, kita kasih apresiasi. Dulunya Pak, Bapak pernah nggak sih mengalami kayak ada gejala-gejala yang, wah nih saya kayaknya di gejala stroke, pernah ngalamin ada kelemahan, kelumpuhan gitu, pernah nggak? Pernah. Pernah? Pada tahun 2017 pernah saya merasakan sebelah kanan kaki agak nggak ada tenaga beberapa detik, tapi kembali lagi normal. Terus Bapak langsung cek nggak? Maksudnya ke dokter ya ada apa gitu, apa dibiarin aja? Waktu itu saya tidak kepikiran akan stroke. Sebenarnya tubuh itu sudah memberikan alarm, ya. Namanya itu sebentar kok hilang, ya karena pada waktu itu dia tersumbat. Itu yang dikenal di dunia kedokteran namanya adalah transient ischemic attack. Cuman sebentar, tapi atau orang sering mengatakannya mini stroke. Sebenarnya nggak ada mini, tetap aja itu suatu tanda kegawatan juga, Ya, ya. betul. Tanda kegawatan di mana sebenarnya Pak Heri harusnya sudah menjumpai dokter ya. Kemudian
mengikuti petunjuk dokter dong. Kemudian juga mengubah pola hidup, ya kan? Ya. Tapi dia menggunakan teknologi laser. Nah, si teknologi laser ini berfungsi seperti apa untuk stroke-nya? Pertama, tadi yang saya katakan tadi, yang mengakibatkan penyumbatan itu dicegah. Aliran darahnya menjadi lebih lancar. Lalu yang menyumbat, gumpalan-gumpalan yang menyumbatnya diuraikan. Ya, sehingga aliran darahnya menjadi lancar. Ini yang dialami sekarang, sudah mulai terjadi perbaikan. Kemudian yang kedua adalah saya sekarang kok lebih seger ya? Iya, karena tadi kolesterol yang tinggi ya, kemudian tensinya tadi dengan kolesterol yang tinggi diubahnya menjadi energi. Lalu tensinya kok bisa turun? Tensinya bisa turun karena apa? Karena si nitric oxide diaktifkan oleh teknologi laser. Akibatnya apa? Akibatnya pembuluh darahnya melebar, ya, menjadi lebih elastis, tekanan darahnya turun. Ini yang dirasakan oleh Pak Heri. Termasuk tidurnya nyenyak. Oh ya, karena ketika itu si teknologi laser pun dia membantu untuk mengaktifkan kembali endorfin, ya. Biasa pada orang-orang semakin tua semakin berkurang kadarnya, sehingga tidurnya bisa lebih nyenyak dan bisa lebih sehat seperti ini. Kalau kita lihat setelah menggunakan teknologi laser jauh banget Jauh lebih perubahannya, baik. Iya. sampai kita bisa melihat anak-anaknya dan sebagainya. Iya. Dan di sini Pak Heri Manalu gak hanya mengalami serangan stroke. Akibat tensinya yang tidak terkendali, Pak Heri Manalu juga mengalami pembengkakan jantung sampai kebocoran katup jantung. Intinya adalah karena tensinya begitu tinggi. Nah, ini tensi dalam keadaan normal. Begitu meningkat tensinya, maka pompa jantung menjadi jauh lebih cepat dan kita bisa lihat tuh, ada pembengkakan, ya kan? Ingat kan pemirsa tadi bentuknya itu masih ramping. Nah, sekarang udah membulat. Nah, pada kasus pembengkakan jantung seperti ini, kalau misalkan tensi pemirsa tidak dikendalikan lagi, ya, makin lama makin tinggi, bengkaknya tuh makin bertambah parah dan tidak jarang mengalami gagal jantung. Nah, itu yang harus pemirsa jaga baik-baik, tensinya harus dijaga baik-baik. Contohlah Pak Heri Manalu, salah satu upaya yang ia lakukan adalah menggunakan teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser, harapannya adalah tekanan darah menjadi lebih terkendali karena kualitas darahnya diperbaiki. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, pembuluh darahnya juga terbuka lebar, tensinya turun, kolesterolnya menjadi terkendali, semangat dan energinya bertambah. Nah, tentunya pompa jantungnya menjadi lebih baik sehingga pembengkakan jantungnya pun sudah berkurang. Oke, dan selain Pak Heri Manalu yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat lainnya yang terbantu kesehatannya setelah menggunakan teknologi laser. Dan setelah ini ada perbincangan nih yang mencari informasi bagaimana caranya mendapatkan teknologi laser. Nah, ini jawabannya di perbincangan ini. Ini dia. Ya, saya kena stroke sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Serangan udah sampai 4 kali. Lihat di berita, itu laser menghambat untuk serangan berikutnya saya gunakan. Ternyata efeknya ada sampai sekarang, akhirnya saya tidak mengalami kejang atau stroke kembali. Ya, hidupnya udah mulai normal. Tidur juga udah lumayan. Terima kasih teknologi laser telah membantu saya. Pemirsa, itu tadi cerita dari masyarakat yang sudah menggunakan teknologi laser. Senang sekali melihat perubahan yang terjadi seperti juga Pak Heri hari ini. Betul. Bayangkan yang tadinya tidak bisa berjalan, cuma kuat 5 menit, sekarang udah 20 menit. Yes, dan sekarang udah bisa main handphone sambil pegang walkernya. Ini pasti karena menggunakan Aku Laser secara teratur. Betul sekali Mbak Tantri. Memang nih Pak Heri ini menggunakan Aku Laser dari GoGo Mall. Karena kita nih Aku Laser ini kan menggunakan 3 warna sinar terapi. Pertama, ini adalah laser merah, panjang gelombangnya ini 650 nanometer. Makanya kolesterolnya Pak Heri dari yang tinggi menjadi hanya 119-an. Kemudian untuk sinar birunya, panjang gelombangnya ini 477 nanometer. Tensinya dia bisa ngebantu menjadi lebih terkendali dari 180-an kan menjadi 130-an. Dan sinar yang warna kuning panjang gelombangnya 590 nanometer nih supaya tidurnya lebih berkualitas, enak banget tidurnya. Kalau untuk penyembuhan itu kan paling penting memang kalau tidurnya berkualitas, bisa lebih sehat.
Dan Pak Heri itu, Mas Panji tidak lupa juga menggunakan intranasal. Karena Benar. kan proses pemulihan stroke kan? Yes, itulah makanya kenapa aliran darah di area kepalanya menjadi lebih lancar, tidurnya lebih berkualitas, proses pemulihan stroke-nya juga lebih terbantu. Dan bukan hanya itu saja, Pak Heri juga menggunakan teknologi NMES-nya yang ada di Aqualaser. Ini membantu tingkatin kekuatan ototnya, makanya berdirinya kan udah lebih kuat tadi kan. Dari 5 menit jadi 20 menit. Jadi lebih kuat, lebih seimbang. Bayangin pemirsa, ketika Anda memiliki Aqualaser dari Gogomol, ini 2 teknologi dalam 1 alat. Dan kita ini merupakan pelopor yang menghadirkan sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES di Indonesia. Pemirsa, waktunya Anda untuk mengambil handphonenya, hubungi nomor ini, WhatsApp kami sekarang juga. Nanti tim kami akan dengan sepenuh hati membantu Anda menjelaskan berbagai macam informasi bagaimana Aqualaser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh bagi pemirsa di rumah yang mengalami kelemahan sisi tubuh karena terjadinya serangan stroke, hati-hati bisa terjadi kekakuan pada sendi Anda, terutama pada sisi yang mengalami kelemahan. Berikut tips dari saya untuk mencegah terjadinya kekakuan sendi, terutama pada tungkai kaki. Lakukan gerakan ini, misalkan saya ambil contoh, sisi tubuh sebelah kanan yang mengalami kelemahan, maka kita akan melakukan latihan seperti ini. Angkat kaki kanan Anda dengan menggunakan tangan kiri yang masih kuat dan lakukan gerakan naik turun. 1, 2, 3, 4. Dan lakukan sebanyak 10 hitungan. Dan kombinasikan dengan gerakan keluar dan ke dalam seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lakukan sebanyak 10 hitungan juga. Kombinasikan gerakan-gerakan ini dengan menggunakan teknologi laser untuk mempercepat proses pemulihan pasca stroke Anda. Dan tunggu tips dari saya selanjutnya. Hai pemirsa, mungkin bagi Anda yang baru bergabung di GoHealthy saat ini, saya mau cerita sedikit nih tentang narasumber kami kali ini. Ada Bapak Heri Manalu, yang beliau adalah penderita stroke akibat tekanan darah dan juga kolesterol yang tinggi tidak terkendali. Tidak hanya berhenti di stroke saja, tapi juga ada pembengkakan di jantung dan ada kebocoran jantung juga. Ya. Tapi Pak Heri ini adalah pengguna teknologi laser. Sekarang keadaannya jauh lebih baik. Tensinya tadinya tinggi, sekarang sudah stabil ya Pak ya? Betul. Di angka 130/90, tadinya 185/115. Lalu kolesterol, juga gula darahnya juga bagus sekarang. Ya. Kualitas tidurnya juga semakin baik. Begitu baik. Oke, ceritain dong Pak sedikit aja. Stamina gimana? Stamina terasa lebih segar, lebih bertenaga untuk bergerak, untuk latihan, untuk apa, Lebih kuat lagi. lebih kuat ya. Oke, dan lebih bugar ya. Yang harus pemirsa belajar nih dari Pak Heri ini adalah bahwa semua itu berpola dari pola hidup yang tidak sehat. Pola hidup tidak sehat mengakibatkan hiperkolesterol, kemudian hipertensi. Hipertensi mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah di otak, stroke, kemudian juga hipertensi yang mengakibatkan pembengkakan jantung, kemudian kebocoran jantung. Untungnya beliau ini setelah mengubah pola hidup, mengikuti petunjuk dokter, beliau menggunakan teknologi laser. Iya. Dan kita lihat hasilnya ya, bahwa teknologi laser dan teknologi NMES ya. Ya, betul. Nah, si teknologi lasernya ini memang bekerja untuk darah dan pembuluh darah ya, di mana darahnya sekarang menjadi tidak kental, aliran darah yang menjadi lancar ya. Terbukti dengan kadar kolesterolnya yang turun ya. Kemudian tensinya juga normal, yang tadinya 180 sekian sekarang menjadi normal. Kemudian juga tidurnya menjadi nyenyak karena hormon melatoninnya diaktifkan, dan juga energinya bertambah karena kolesterolnya yang tinggi tadi ya bersama gula diubah menjadi energi. Nah, untuk memaksimalkan upaya pemulihan Anda bisa menggunakan teknologi laser dan juga menggunakan teknologi NMES. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Gunanya adalah yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boyke, ini lebih maksimal lagi terutama di area kepala. Jadi kalau misal pembuluh darah nih di area kepala ada pengentalan darah, itu pengentalan darahnya kita uraikan, penggumpalannya kita uraikan. Ya, sehingga harapannya tidak menyumbat nih di pembuluh darah yang kecil
kecil. Terus pembuluh darahnya dibuka menjadi lebih lebar, lebih elastis lagi, sehingga aliran darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke area otak menjadi lebih baik. Regenerasi jaringan otak yang sudah mengalami kerusakan juga menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kita lihat ya Pak Heri Manalu kan bercerita bahwa berdirinya sekarang sudah bisa lebih lama, udah sampai 20 menit, padahal dulunya 5 menit. Nah, hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa otot pada area tungkai dan juga punggung dan bagian perutnya itu sudah menjadi lebih kuat. Nah, kok bisa sih? Nah, salah satu yang dilakukan oleh Pak Heri Manalu adalah dengan menggunakan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Tentunya dibarengi juga dengan latihan mandiri ya Pak ya di rumah ya. Betul ya, Pak Heri juga tetap berolahraga, fisioterapi juga tetap dilakukan ya. Nah, hal tersebut mengakibatkan otot menjadi lebih kuat, lebih berkontraksi. Jadi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa memberikan stimulus, memberikan sinyal-sinyal pada area otot yang sudah mengalami kelemahan. Nah, pada Pak Heri ini kan kedua sisi mengalami kelemahan. Jadi kedua sisinya digunakan. Setelah itu nantinya sinyal-sinyal yang diberikan otot menjadi lebih aktif. Karena lebih aktif, jadi otot yang tadinya sudah lemah udah menjadi lebih kuat lagi dan memberikan sinyal juga nih ke otak bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah melemah kini sudah aktif kembali. Nah, hal tersebut bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih maksimal. Jadi buat pemirsa di rumah kalau sudah mengalami stroke ya, ingat stroke itu bukan akhir dari segalanya. Harus ada semangat pulih dan tentunya harus dibarengi dengan upaya yang maksimal. Apa yang bisa kita lakukan? Yang menggunakan teknologi laser. Mungkin ada harapan atau pesan yang tersimpan dalam hati Bapak gitu untuk kedepannya seperti apa? Boleh nggak disampaikan di sini? Ya harapannya semoga saya ke depan bisa lebih aktif untuk bisa aktivitas mandiri supaya lebih bermanfaat baik diri sendiri maupun orang-orang di sekitar saya. Amin. 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 Ya Rabbal Semangat Alamin. ya Pak ya, harus semangat. Sehat terus ya Pak Heri Manalu. Amin. Semangat untuk pulih. Pasti. Terima kasih Pak Heri Manalu sudah hadir di Go Healthy. Terima kasih Mas Boyke. Sama-sama. Terima kasih Mbak Preti. Semoga Sama-sama. perbincangan ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Kalau Anda sudah tahu Anda punya hipertensi, Anda sudah tahu punya kolesterol, diabetes, yuk kendalikan semuanya sekarang juga. Jangan sampai Anda terkena komplikasinya. Gimana caranya? Ya terapkan pola hidup sehat dari sekarang, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi, baik itu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana cara mendapatkan kedua teknologi tersebut? Yuk simak perbincangan berikut ini. Ini dia. Nah pemirsa, untuk Anda yang mungkin seperti Pak Heri nih Mas Panji, punya keluhannya stroke, kemudian jantung, kolesterol. Ini Pak Heri sudah membuktikan sudah pakai aku laser secara teratur dan kemudian merasakan manfaatnya betul-betul. Tapi buat yang masih sehat juga boleh nih menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena apa? Lebih baik mencegahkan daripada mengobati. Dan yang masih sehat juga perlu nih menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES sebagai langkah pencegahan. Apalagi sambil olahraga kita pakai NMES-nya. Wah itu kayaknya lebih cocok banget loh nih Tantri. Dan kita bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Satu alat tapi yang pakai satu keluarga. Bayangin ya betapa great deal-nya nih kalau misalnya Anda memiliki aku laser ataupun dokter laser dari GoGoMall. Tapi harus hati-hati juga ketika kita menggunakan teknologi itu harus betul-betul dilihat tulisannya betul atau tidak. Nah, nih pemirsa nih, Anda coba lihat ya. Ini pastikan Anda memilih aku laser. Ini S-nya 1 atau dokter laser sama S-nya juga 1. Persembahan dari GoGoMall supaya Anda bisa mendapatkan alat kesehatan yang sudah terdaftar resmi di pemerintah, bermutu, berkualitas, dan yang paling penting adalah bermanfaat. Pak Heri sudah membuktikannya. Sekarang adalah giliran Anda dan keluarga untuk membuktikan manfaat dari aku laser. Nah makanya jangan lupa ya pemirsa, kalau yang asli itu ada serial numbernya di boxnya ya Mas Panji ya? Betul, di boxnya dan juga di unitnya yang bisa Anda lakukan aktivasi untuk garansinya. Makanya pastikan Anda memilih aku laser dan dokter laser dari GoGoMall. Jadi makanya sekarang adalah waktunya Anda untuk mengambil tindakan jaga kesehatan. Sekarang juga hubungi nomor telepon yang tertera, WhatsApp kami sekarang. Dan nanti tim kami akan dengan segenap hati membantu Anda untuk bisa menggunakan dan segera merasakan manfaat dari aku laser persembahan GoGoMall.